Halo semuanya, welcome back to my channel. Oke, hari ini aku bakal ngomongin soal kerja di startup. Aku sendiri saat ini udah bekerja di salah satu startup di Indonesia, yang salah satu yang terbesar, selama kurang lebih 5 tahun ke belakang. Nah, jadi di sini aku mau share pengalaman aku kerja di startup itu rasanya kayak gimana, dan semoga pengalaman yang aku share ini bisa membantu teman-teman juga untuk bisa lebih meyakinkan apakah memang kalian mau kerja di startup gitu. Oke, nah langsung kita mulai. Jadi kalau di video ini aku pengen bagi jadi dua. Yang enak-enaknya kerja di startup tuh apa, bagian funnya, bagian asiknya tuh apa, sama bagian yang mungkin buat sebagian orang itu kurang menyenangkan gitu ya. Oke, kalau mulai dari bagian gak enaknya, kita bisa mulai ngomongin dari hal-hal yang mungkin sebagian besar orang gak tahan ya, atau gak suka gitu dari kerja di startup ini. Yang pertama adalah soal job desk yang nggak jelas. Jadi kalau kalian kerja di startup, please manage your expectation bahwa pekerjaan yang kalian lakukan itu nggak serta-merta akan kalian lakukan terus atau akan kalian kerjakan terus selama kalian bekerja di startup tersebut dengan posisi yang sama. Kenapa? Karena memang startup ini secara nature itu perubahannya sangat cepat. Dan dengan perubahan yang sangat cepat ini, ya berarti salah satu konsekuensinya adalah job description atau tugas dan tanggung jawab kalian itu pasti akan berubah seiring dengan perubahan startup itu sendiri. Kemudian yang kedua, yang mungkin buat sebagian orang juga mereka keberatan ketika bekerja di startup, itu adalah jam kerja yang fleksibel. Nah, maksudnya fleksibel di sini adalah ya di sisi positifnya memang sepengetahuan aku sebagian besar startup itu nggak menerapkan jam kerja yang sangat strict ya, tapi itu berarti juga ketika ada lembur atau ada overtime ya kalian jangan harap bakalan dibayar sih gitu. Mungkin untuk beberapa posisi yang memang kerjanya shift-shiftan banget gitu ya, misalkan kayak customer service agent, yaitu kalau lembur atau lewat shiftnya ya mungkin ada kompensasi tambahan. Tapi buat sebagian besar tim di startup, aku tahu juga sebagian besar mereka nggak menerapkan sistem overtime. Nah, yang terakhir ini yang bukan kadang sih, ini sering banget bikin orang-orang stres sih kalau kerja di startup. Jadi ketika kalian dikasih kerjaan, itu biasanya kerjaan ini bercandaan kita ya kalau di anak-anak startup itu adalah dikasih kerjaan hari ini tapi deadline-nya kemarin. Nah itu wajar banget sih terjadi karena pace-nya cepet banget. Startup ini bener-bener sangat dinamis dan perubahannya cepet banget, sehingga segala kerjaan yang dikasih ke kalian itu juga kalian harus selesaikan dengan sangat cepat itu. Nah jadi kalau kalian tidak tahan bekerja dalam tekanan dan deadline yang sangat mepet dan itu berulang terus-menerus, ya mungkin kerja di startup ini nggak cocok buat kalian sih gitu. Oke, itu tadi ngomongin soal nggak enaknya kerja di startup buat sebagian orang gitu. Tapi tentu kenapa industri ini akhir-akhir ini lagi populer banget, pasti ada hal-hal yang membuat orang-orang itu bener-bener kayak wah gila ini startup, gue pengen banget kerja di sini. Nah apa aja? Menurut aku ada beberapa hal yang membedakan kerja di startup dengan pekerjaan-pekerjaan lain pada umumnya. Yang pertama, sebagian besar startup yang ada di Indonesia saat ini itu lingkungannya kan isinya anak-anak muda gitu. Dengan isinya anak-anak muda itu berasa banget semangat untuk mau belajarnya gitu. Jadi kamu bakalan ketemu dengan orang-orang yang sangat passionate dengan pekerjaannya dan sangat semangat untuk apalagi nih yang bisa aku kerjain, apalagi yang bisa aku kontribusiin. Nah itu tuh lingkungan yang kayak gitu tuh enak banget, apalagi buat kamu yang masih suka belajar ya gitu. Nah, sehubungan dengan hal yang pertama, yang menurut aku juga bikin enak kerja di startup itu adalah kalian pasti nggak gampang bosan. Karena apa? Ya tadi kalau aku bilang di bagian kayak enaknya adalah kalian nggak punya job desk yang jelas, tapi di sisi lain berarti kalian juga nggak akan gampang bosan karena kerjaan yang dikasih ke kalian juga pasti berubah-ubah terus dan hasilnya adalah kalian bisa belajar
hal-hal baru semakin sering dan semakin banyak. Nah itu menurut aku salah satu keuntungan kerja di startup gitu kan, karena strukturnya juga nggak rigid dan pemisahan antar role atau antar tim atau tanggung jawab dari masing-masing tim itu biasanya masih agak kabur satu dengan yang lain. Nah jadi ketika kalian kerja di startup, misalkan posisinya sebagai product manager gitu, kayak aku dulu waktu aku pertama kali join, posisi aku sebagai product manager, tapi kerjaannya juga bener-bener comot sana sini sih, mulai dari bikin dokumen legal sampai bikinin presentasi buat sales timnya gitu. Aku juga bantu untuk nge-set training untuk tim sales dan tim-tim lain yang ada di kantor aku gitu. Jadi ya kerjaan HRD diambil, kerjaan legal diambil, kerjaan finance diambil. Nah itu menurut aku malah seru banget sih, karena aku juga jadi belajar banyak hal gitu. Jadi nggak cuma di posisi yang aku emban aja, tapi aku bisa belajar juga dari divisi-divisi lain atau tanggung jawab di tim-tim yang lain. Oke, hal yang lain yang aku merasa di startup juga cukup menyenangkan itu adalah karena kita kerja di startup ini tuh kerjaannya banyak banget dan nggak pernah selesai. Jadi untuk mikirin politik kantor atau senioritas atau perbedaan hierarki antara atasan dan bawahan, di mana kayak misalkan atasan nggak pernah salah dan lain sebagainya, itu jarang terjadi gitu. Aku nggak bilang nggak ada sama sekali, karena pasti ya ada aja orang-orang yang akan main politik dan lain sebagainya, tapi aku bisa jamin bahwa itu harusnya minoritas gitu ya kalau di startup. Kenapa? Ya itu karena tadi orang-orang tuh udah sibuk ngurusin kerjaannya, orang-orang tuh udah semangat untuk belajar, melakukan sesuatu yang baru, sehingga nggak ada waktu untuk mikirin yang begituan sih gitu. Nah, itu kurang lebih suka dukanya kerja di startup. Semoga video ini bisa memberikan sedikit inspirasi tambahan buat kalian yang masih mikir-mikir mau coba ke startup atau enggak. Dan tentunya aku mau ngucapin terima kasih udah nonton video aku ini sampai selesai. Semoga kalian gak bosen-bosen nonton video aku. Dan kalau memang kalian ada pertanyaan, ada komentar, langsung aja tulis di kolom komentar. Aku akan berusaha jawab sebisanya. Dan mungkin kalau memang jawabannya terlalu panjang, nanti aku bakal bikin video yang membahas tentang komentar atau pertanyaan kalian. Oke, kalau gitu itu aja dari aku. So, stay safe, stay healthy, dan see you on the next video. Bye-bye!